Sumatera Barat memang kaya akan berbagai macam kuliner. Tidak hanya rendang atau nasi kapau yang sudah mendunia, namun masih banyak lagi kuliner yang semua membangkitkan gairah selera makan para sahabat. Khusus di wilayah Bukit Tinggi Agam, sudah terkenal yang namanya ikan bakar Pondok Suri. Hidangan yang lebih mendominan masakan berbagai jenis ikan, baik ikan tawar maupun ikan asin, selalu menjadi primadona bagi para pemburu kuliner, seperti maco sapi ketek, ikan bilih, ikan nila, lele, kalui, serta menu lainnya seperti sambal lado hijau matah dikasih tomat muda, sayur pucuk ubi, sayur toge, dan gulai cubada. Dan yang lebih spesifik dari rumah makan Pondok Suri ini adalah hidangan ikan bakar yang dikasih kuah santan yang aroma serta rasanya mampu membangkitkan gairah makan para sahabat. Selain itu, yang selalu jadi incaran bagi para pengunjung termasuk berbagai komunitas motor di wilayah Bukit Tinggi Agam adalah minuman teh talua tapai dan es kelapa muda jeruk yang memiliki rasa begitu enak serta bikin ketagihan bagi yang sudah mencobanya. Nah, tim kreatif Bukit Tinggi Vlog malam ini menyambangi rumah makan Pondok Suri yang berlokasi di Simpang Limau, Jalan Soekarno-Hatta atau samping gerbang Hotel Pesako Bukit Tinggi untuk mencicipi teh talu tapai serta ikan bakar yang harganya pun sangat bersahabat. Banyak menu lauk dan yang lainnya disediakan di sini. Dan yang menjadi ciri khas ataupun spesifik dari rumah makan ini adalah ikan bakarnya. Nah, ikan bakarnya itu berbeda jika kita bandingkan dengan ikan bakar yang kita temukan di rumah makan yang lainnya. Kalau biasanya ikan bakar itu ketika disajikan kepada kita dibakar kemudian dilumuri dengan bumbu bakarnya selesai. Tapi di sini beda. Setelah ikan dibakar, ketika akan disajikan kepada pemesan ataupun yang akan makan di sini, ikannya setelah dibakar itu diberi kuah dari olahan santan. Nah, dan tentu rasanya akan berbeda dibandingkan dengan ikan bakar kebanyakan. Nah, di samping itu kita juga akan menemukan jenis lauk yang lainnya. Walaupun sebenarnya di rumah makan sore ini agak dominan lauk pauknya itu dari ikan. Nah, sahabat bisa melihat ini ada ikan lele, kemudian ada ikan nila, kemudian ada ikan ini ada juga kalau dalam istilah kitanya di sini ikan bilik. Nah, kemudian ada juga ikan asinnya. Dan sebenarnya menunya sangat banyak, tapi karena kita datang pada malam hari yang sudah hampir cukup malam, tentu menunya yang kita temukan tidak sebanyak yang tersedia di siang hari. Tetapi rata-rata ataupun menu yang disediakan di sini itu adalah menu yang cukup dan bahkan digemari oleh para pemburu kuliner, khususnya yang datang ke rumah makan. Makanya bagi Nusana ataupun sahabat yang berada di Bukit Tinggi ataupun berkunjung ke Bukit Tinggi, jangan lupa untuk datang ke sini, ke rumah makan Suri. Dan lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Bukit Tinggi, hanya beberapa ratus meter saja. Dan ini kalau di sana ataupun sahabat datang ke sini, itu bisa mencarinya ke daerah itu berdekatan dengan gerbang salah satu hotel berbintang di Bukit Tinggi, itu Hotel Pesako. Nah, di dekat di situ ada rumah makan yang namanya rumah makan Suri yang terletak di depan di seberang jalan raya. Sangat gampang, sangat mudah untuk mencarinya. Dan
ketika datang ke sini, jangan lupa mencoba menu utamanya, menu spesifiknya ikan bakar, ikan nila bakar yang disajikan ke kita dengan campuran santan ataupun kuah santan yang diolah tentu dengan menu dengan bumbu mereka atau ciri khas mereka yang ada di sini. Baik sahabat, setelah kita tadi melihat menu yang ada di sini, sekarang kita coba cari posisi duduk kita. Kita akan pesan makanan dan minuman yang ada di sini dan kita akan coba menikmatinya. Dan kita akan pesan minuman. Kita minta teh talu tapai 2, kemudian ikan bakarnya untuk dua porsi. Nah, kita akan duduk di meja ya di sana. Ya, oke, kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun sahabat berada, ketemu lagi dengan kita di channel Bukit Tinggi Vlog. Malam hari ini kita tengah berada di Bukit Tinggi. Menikmati suasana kota Bukit Tinggi itu tidak harus siang hari, tapi kita bisa juga menikmati suasana Bukit Tinggi itu di malam hari. Nah, ketika kita menikmati suasana Bukit Tinggi di malam hari, kita akan menemukan banyak kuliner yang dijual di sudut-sudut kota Bukit Tinggi. Dan ketika kita berkeliling di seputaran kota Bukit Tinggi, maka pada malam hari ini kita berkesempatan mampir di salah satu rumah makan yang terletak di Bukit Tinggi. Nama rumah makannya Rumah Makan Suri. Dan kalau dari segi menu makannya, salah satu spesifik di sini adalah ikan bakarnya yang dipanggang dan dicampur dengan olahan santan. Nah, tapi yang akan kita review malam hari ini bukan ikan bakarnya, tapi salah satu menu minuman yang ada di sini, yaitu teh talua. Nah, tapi teh taluanya itu adalah teh talua tapai. Sebagaimana sahabat juga sudah kita paham, sudah kita ketahui bersama-sama bahwa teh talua merupakan salah satu minuman legendaris di Minangkabau. Minuman yang dibuat dari teh yang disaring, kemudian dicampur dengan kuning telur yang diaduk sehingga menghasilkan minuman teh talua. Dan teh talua itu biasanya disajikan, kalau kita di Minangkabau, di Sumatera Barat, biasanya di waktu matahari sudah mulai terbit, itu untuk menemani suasana sarapan pagi, atau di malam hari ketika malam sudah datang, sudah menjelang, dan ketika suhu pun sudah mulai berkurang. Nah, itu biasanya kesempatan untuk minum minuman teh talua ini. Nah, teh talua yang ada di Rumah Makan Suri ini, teh talua yang hari ini sudah mulai banyak disukai oleh para penikmat teh talua, yaitu teh talua tapai. Teh talua yang originalnya ditambah dengan campuran tapai atau singkong yang difermentasi. Dan ini salah satu minuman yang favorit saat ini. Dan di berbagai tempat di sudut kota Bukit Tinggi ataupun di daerah sekitar, sudah banyak hari ini mereka mulai menyajikan tempat-tempat minum pagi ataupun tempat-tempat sarapan, mereka menyajikan teh talua tapai. Dan kita akan mencoba teh talua tapai yang ada di Rumah Makan Suri ini.
dan sekaligus melihat bagaimana apakah rasanya teh talua tapai ini hampir sama rata-rata dengan teh talua pada umumnya, teh talua tapai pada umumnya, atau rasanya yang ada di sini itu agak berbeda, ya, berbeda dari teh talua tapai kebanyakan. Dan ini mungkin bisa terjadi dari segi cara mengolahnya atau cara menyajikannya, atau mungkin ada campuran-campuran tambahan yang diberikan sebagai sebagai campuran untuk menjadikan cita rasa teh talua tapai ini agak berbeda dengan teh talua tapai pada umumnya. Baik, kita coba. Dan dari segi teksturnya, kita bisa melihat ini teh taluanya kental, ya, kental dengan nuansa tapainya. Nah, ini kita aduk dulu, dan kalau kita sekilas kita perhatikan sahabat, ini tapainya betul-betul menyatu dengan teh taluanya gitu. Karena kalau kita bikin teh talua tapai ini, karena tapai itu memiliki serat, kalau kita mengolahnya ataupun mengaduknya tidak rata atau tidak sesuai dengan dengan hasil yang kita harapkan, tentu kualitasnya akan berbeda. Kita coba dulu. Bismillah. Rasanya enak, mantul, dan walaupun dicampur dengan tapai, tapi tidak menghilangkan ciri khas utama dari teh talua itu sendiri, yaitu teh dan kuning telurnya. Dan memang karena namanya teh talua tapai, itu memang agak tapainya agak mendominasi dari segi rasa. Berbeda kalau seandainya kita minum teh talua yang original atau yang campurnya tidak, atau teh talua tidak dicampur dengan bahan apapun. Dan ketika kita mencoba, seperti kita katakan di awal tadi, ini kental, dan ketika kita meminumnya pun ini adukannya itu nyaris sempurna, karena tidak kita temukan serbuk-serbuk yang agak kasar dari tapai yang diaduk. Dan ini betul-betul seolah-olah menyatu dengan telur ataupun adukan yang lainnya. Dan ini bisa kita sangat terasa sekali ketika kita mencoba minumnya. Walaupun kita minum dengan menggunakan sendok, ataupun kita minum dengan menggunakan bantuan sedotan. Biasanya kalau kita menggunakan sedotan dan minuman itu kental, itu padat. Nah, biasanya ketika kita sedot dengan sedotan itu biasanya agak susah, artinya agak bertenaga juga kita menyedotnya. Tapi ini saking halusnya tapai, adukan tapainya, itu pun ketika kita sedot dengan alat bantu ini, dengan sedotan, itu tidak begitu dibutuhkan ekstra sedotan kita untuk bisa sampai sedotan itu sampai ke mulut kita. Dan ini menunjukkan bahwa adukannya ataupun racikan teh talua tapai ini betul-betul sempurna, dan rasanya pun tanpa kita membandingkan
mengurangi kualitas teh talua yang ada di tempat lainnya. Dan ini termasuk teh talua tapai yang menurut pendapat kami, yang dari yang kita sudah juga coba di beberapa tempat, ini termasuk teh talua tapai yang sangat enak dan sangat pantas dicoba ya bagi para penggemar teh talua. Walaupun sebelumnya juga sudah pernah mencoba ataupun meminum teh talua tapai, tapi tidak salahnya sahabat mencoba yang ada di sore ini, di rumah makan sore ini, karena kami yakin di sana ataupun sahabat akan menemukan cita rasa yang berbeda dari tempat lain dengan yang kita temukan di sini.